Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum film jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Jangan lupa tetap waspada, tetap 5M. Semoga kalian semua sekeluarga selalu dalam kondisi sehat ya lur. Amin. Seperti biasa balik mana ambek aku Icang. Banyak dari kalian yang request film berbau mitologi Yunani dan minta mengidulkan film dengan judul ini, yaitu Hercules tahun 2014. Bacanya Hercules lur, bukan Hercules. Bisa nggak ente ha? Emang ini film keren sih, nggak salah request kalian lur. Hercules bercerita tentang seorang manusia setengah dewa yang sudah sangat kuat dari kecil. Sampai akhirnya Hercules dan rekan-rekannya diminta membantu sebuah kerajaan yang akan berperang, yang ternyata ada fakta mengejutkan di belakangnya. Penasaran? Ya wes kita langsung. Belum pantun, sabar dulu lur. Ada info menarik dan tentunya sangat-sangat menguntungkan buat kalian. Apalagi yang pengen beli iPhone 12 tapi dompet masih kering ya kan? Hanya dengan aplikasi TikTok kalian bisa dapat cuan dan bisa beli iPhone 12. Masih nggak percaya? Simak info menarik berikut ini lur. Hai semuanya, saya baru dapat info nih dari teman saya kalau dia baru saja membeli iPhone baru dari bonus yang dia dapetin dari aplikasi TikTok. Nah, jadi untuk eventnya ini bisa berakhir sewaktu-waktu. Jadi jangan skip video ini ya, dan saya harap teman-teman bisa tonton videonya sampai habis agar teman-teman tidak ketinggalan untuk kesempatan ini. Nah, jadi sekarang setiap kali teman-teman mengundang teman kalian ke TikTok, nah jadi nanti TikTok akan memberikan teman-teman bonus uang hingga Rp100.000 untuk satu orang yang berhasil kalian undang. Jadi kalau misal teman-teman berhasil mengundang 10 teman, maka teman-teman nanti akan mendapatkan bonus hingga Rp1.000.000. Nah, jadi sekarang saya akan tunjukin gimana sih caranya untuk ikutan event ini. Yang pertama, teman-teman nanti bisa download dulu aplikasi TikToknya di HP kalian. Nah, yang kedua, kalian buka menu profil. Setelah itu kalian klik ikon koin yang ada di pojokan kiri atas, lalu masukkan kode undangan ini ya. Nah, setelah kalian memasukkan kode undangan ini, teman nanti bisa mulai untuk dapetin bonus dari TikToknya. Ya ingat ya, jangan lupa nanti masukkan kode referensi ini. Kalau semisal teman-teman tidak memasukkannya, maka kalian nanti tidak akan bisa dapetin bonus dari TikTok. Nah, kalau semisal kalian lupa dengan kode referensi ini, kalian nanti bisa pergi aja ke kolom deskripsi atau ke kolom komentar untuk nyalin kode referensi ini. Ayo jangan lupa nanti kode undangan yang kalian punya itu kalian bagikan juga ya ke teman-teman kalian dan ajak mereka untuk install TikTok, dan jangan lupa nanti arahkan juga mereka untuk memasukkan kode undangan yang kalian punya biar nanti teman kalian juga bisa membeli iPhone seperti teman saya tadi. Oke, kita langsung to the pantun tidak jelas saja ya. Cak Toyib gak tahu mulih. Monggo sekecake le. Pada zaman Yunani kuno, lahirlah seorang bayi dari sang ayah dewa Zeus dan emaknya Alkmene yang seorang manusia. Bayi manusia setengah dewa ini diberi nama Icang, bukan dong Hercules lah. Ternyata Alkmene adalah selingkuhannya Zeus, sedangkan bojo aslinya atau ratu sebenarnya adalah Hera yang sangat murka dengan lahirnya Hercules, si anak terlarang. Bahkan muncul 2 ular dari patung Hera untuk membunuh Hercules yang masih balita. Tapi dengan mudah Hercules membunuhnya ya kan. Ketika Hercules sudah dewasa, para dewa memberikannya 12 tugas berbahaya. Jika ke-12 tugas itu mampu dilewati, maka Hera akan membiarkan Hercules hidup dalam damai. Mulai dari melawan singa Nemean yang kulitnya sangat keras. Lalu babi ngepet raksasa. Juga Hydra Lirnian. Ponakannya Hercules bernama Iolaus, si pendongeng handal, menceritakan kisah omnya itu ke kelompok perompak yang akan membunuhnya. Sampai akhirnya Hercules pun datang dan melawan ke-40 perompak tersebut. Tapi dia tidak sendiri, melainkan bersama 4 rekan kuatnya, yaitu Autolycus, Atalanta, Amphiaraus, dan Tydeus. Inilah kisah Hercules. Tydeus. Amphiaraus. Atalanta. Autolycus. That's why we're here.
Hercules dan rekan-rekannya dibayar oleh raja 2 keping emas per kepala perompak. Autolycus bilang jika Iolaus harusnya lebih melebay-lebaykan lagi kisah Hercules si anak Zeus. Ini si Hercules beneran anak Zeus apa gimana ya kan? Setelah itu mereka berpesta dan banyak wanita-wanita di sana yang terkagum-kagum melihat sosok Hercules. Tak lama kemudian datanglah Ergenia, putri dari Raja Kotis yang dikawal banyak penjaga. Tujuan Ergenia ke sana untuk meminta bantuan Hercules karena ayahnya si Raja Kotis lagi perang saudara dengan panglimanya sendiri yaitu Rhesus. Bahkan Hercules akan dibayar emas seberat badannya jika dia mau membantu. Aduh, gimana ya? Ya udahlah kalau maksa nggak apa-apa. Mata duitan emang si Hercules ini lur. Mereka semua pun diantar ke Thrace Yunani Timur, tempat kerajaan Raja Kotis. Mereka disambut oleh sang jenderal bernama Sitakles dan juga ada anaknya Ergenia yaitu Arius. Sabar ya lur, ngapalin nama-namanya banyak ya. Nama dan kisah Hercules sudah sangat terkenal di mana-mana. Dia dianggap sebagai manusia setengah dewa yang abadi. Lalu tiba-tiba Hercules teringat saat 3 tahun sebelumnya ketika dia baru membunuh Hydra dan kembali ke Athena di kerajaan Raja Eurystheus. Setelah sekian lama, Hercules akhirnya bertemu dengan istrinya Megara dan 3 anaknya. Sebuah kehormatan bagi Hercules memberikan kepala Hydra yang sudah dia bunuh. Tapi ternyata itu bukanlah monster Hydra sungguhan, melainkan manusia yang memakai topeng ular. Sekilas Hercules teringat saat-saat terkelam di hidupnya, di mana keluarganya tewas hari itu. Lalu dia kembali tersadar saat diminta menemui Raja Kotis. Hercules pun memperkenalkan ponakan dan semua rekan-rekannya. Raja Kotis mengenal nama Amphiarus, sang peramal handal. Raja Kotis yang melihat Atalanta adalah seorang wanita, nggak yakin dia bisa ikut perang. Lo main-main kasih tahu dia, Mbak. I stand corrected. Kotis menceritakan bagaimana perang saudara terjadi, di mana panglimanya Rhesus telah membuat sengsara rakyatnya. Konon katanya Rhesus adalah seorang penyihir dan memiliki pasukan manusia setengah kuda, atau yang biasa disebut dengan Centaurus. Rumor mengatakan bahwa Rhesus hanya bisa dibunuh oleh dewa. Itulah kenapa Kotis meminta bantuan Hercules. Kotis dan Ergenia nggak peduli apakah legenda kisah Hercules benar atau enggak. Yang pasti nama Hercules sudah dipercaya menjadi pahlawan dan berharap pasukan-pasukannya menjadi lebih semangat karena Hercules ada di pihaknya. Karena kekurangan pasukan, petani-petani di sana akan dijadikan pasukan tambahan. Hercules and the gang pun akan melatih mereka semua cara bertarung. Tapi mereka masih nggak tahu apa-apa lur, bikin dinding perisai aja masih belum kokoh. Corpses, every last one of you. Sebelum menyerang kerajaan Thrace, Rhesus berencana akan menyerang kota Besi terlebih dahulu dengan 4.000 pasukan kuatnya. Kotis pun ingin pasukan-pasukannya membantu perang di Besi, karena jika Rhesus memenangkan pertempuran di Besi, maka berikutnya yang akan diserang adalah kerajaan Thrace. Meskipun Hercules nggak setuju karena pasukan mereka masih sedikit dan belum terlatih, tapi Kotis masih ngeyel karena dia percaya dengan kekuatan Hercules. Malamnya saat Arius jalan-jalan, dia mendengar seperti suara hewan di pojokan ruangan yang ternyata Tydeus dilahirkan saat peperangan. Trauma itulah yang membuat perilakunya seperti hewan dan bahkan dia nggak pernah berbicara sedikit pun. Meskipun begitu, Tydeus adalah satria Hercules yang paling setia. Setelah itu Arius diantar ke ibunya yang ternyata ada di ruang perawatan. Nah ini lo idaman lur. Jadi si Ergenia ini bukan hanya putri yang manja yang disuapin anggur, dikipas-kipasin sambil main PUBG, tapi dia juga belajar ilmu penyembuhan karena banyak tabib-tabib di sana yang sudah tewas. Love you. Hercules yang kagum dengan keinginan dan keyakinan Arius untuk menjadi pahlawan sepertinya memberikan sebuah kalung dari taring singa Nimian. Keesokan harinya pasukan dipersiapkan untuk berperang. Ketahuan nih ada Iolaus dalam barisan. Ente nggak ada skill tempur. Udah nggak usah aneh-aneh, nggak usah ikut-ikutan perang, duduk anteng aja, kata Hercules. Dengan kalimat motivasi dari Hercules, pasukan pun akhirnya diberangkatkan ke kota Besi. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, sampailah mereka di Besi dan ternyata mereka sudah terlambat. Desa sudah habis terbakar dan endas-endasnya warga di sana udah dipenggal dong. Mereka pun mencoba mengecek area sekitar yang sudah ada banyak mayat bergeletakan, termasuk pasukan-pasukan elitnya Besi. Tapi tiba-tiba ternyata mereka semua sudah masuk ke dalam perangkap. Hercules langsung memerintahkan para pasukan membentuk formasi persegi dan melindungi Raja Kotis. Mereka berpikiran mungkin ini sihir dari Rhesus, di mana pikiran mereka dihasut agar saling membunuh kawannya sendiri. Dan sekarang giliran pihak kerajaan yang diserang. Sebelum memulai peperangan, salah satu pentolan geng ijo menantang duel melawan Hercules. Wah, terlalu easy bosku. Peperangan pun dimulai dengan Hercules dan rekan-rekannya yang menjadi ujung tombak. Aduh, ini Mbak Atalanta keren banget sumpah.
Mereka berlima punya senjata masing-masing lur. Atalanta dengan panahnya, Autolycus dengan dagger atau pisau lemparnya, Amphiarus dengan semacam tombak dua sisi, Tydeus dengan dua kapak besar, dan Hercules yang selalu memakai topi jubah kepala singa dengan gada besinya. Kayak Kanabonya si Kaido dilihat-lihat. Sampai akhirnya dinding perisai berhasil dijebol dan Raja Kotis mulai terancam. Hercules dan yang lainnya pun langsung membantu dengan kereta kuda yang sudah dimodifikasi dengan bilah tajam. Sekarang keadaan berbalik dan pasukan-pasukan hijau yang tersisa kabur dari sana. Lalu terlihat Resus dari kejauhan yang memantau peperangan tersebut. Untuk sementara waktu, perang dimenangkan oleh kerajaan Thrace, tapi setengah pasukan mereka sudah terbunuh. Hercules bilang, udah dibilangin ente nggak percaya Tis, pasukanmu emang pemberani, tapi masih belum siap Tis. Beri aku waktu buat melatih mereka. Ya udah, oke, aku setuju, kata Kotis. Tak lama kemudian tim medis datang. Ergenia langsung merawat luka tusukan di badan Hercules. Jadi nggak ada yang namanya abadi-abadian. Si Hercules juga bisa terluka lur. Meskipun Hercules nggak mau diobati, tapi Ergenia bilang, ente sama aja kayak mendiang suamiku yang nggak percaya pengobatan. Udah nggak usah banyak gaya. Yuk minum obat ini aja yuk biar cepat sembuh, pinter kok. Ergenia pun bertanya apakah Hercules sudah punya anak. Lalu Hercules sempat termenung dan gak menggubris pertanyaan Ergenia. Ada apakah gerangan? Sabar lur. Lalu saat Hercules tertidur, dia kembali teringat masa lalunya, hari dimana ketiga anak dan istrinya telah tewas. Raja Eurystheus pun menganggap Hercules lah yang membunuh keluarganya sendiri. Dia tidak dihukum mati, tapi dibiarkan hidup agar terus tersiksa mengingat apa yang telah diperbuatnya. Hercules sudah dianggap sebagai monster dan diusir dari Athena. Get out, you monster. Get out! Hercules yang sudah sadar keluar dari kamarnya. Dia berjalan melewati banyak mayat dan ada mayat keluarganya yang akan dimakan Cerberus, anjing berkepala 3. Tapi lagi-lagi itu hanyalah mimpi buruknya saja. Amphiarus tahu jika Hercules habis mimpi buruk Cerberus lagi. Amphiarus bilang jika Hercules ingin mendapatkan kedamaian, maka dia harus melawan monster yang terus menghantuinya tersebut. Setelah itu Ergenia mendatangi Tydeus, Atalanta, Autolycus, dan Iolaus yang lagi nongki-nongki. Ergenia sudah tahu kabar Hercules yang membunuh keluarganya sendiri dan bertanya kebenaran berita itu ke mereka. Tapi mereka nggak ada yang tahu kebenarannya karena saat keluarganya meninggal, Hercules nggak ingat apa-apa. Tapi mereka semua percaya jika Hercules tidak bersalah. Nah, di sini sebuah fakta terungkap lur, bahwa yang memberikan 12 tugas berbahaya bukanlah Dewi Hera melainkan Raja Eurystheus. Selama perjalanan mengerjakan tugas-tugas itu, pada awalnya Hercules dibantu oleh Autolycus. Lalu jumlah tim semakin bertambah karena Hercules membantu menyelamatkan Atalanta dan Tydeus dari masa kelam mereka. Karena makin hari rumor betapa kuatnya Hercules makin tersebar. Sekalian aja mereka mengarang cerita jika Hercules adalah putra dari Dewa Zeus dan dibantu Iolaus si pendongeng handal untuk menggambar-gemborkan cerita tersebut, kata Autolycus. Tujuannya apa? Sudah jelas biar mereka bisa dapat banyak job jadi pembunuh bayaran, biar dapat cuan banyak ya kan. Lalu tiba-tiba muncullah Amphiarus yang dari tadi tiduran di tenda. Dia bilang meskipun Hercules pejuang yang tangguh, tapi dia selalu tersiksa karena kematian keluarga yang dia sayangi. Entah apakah Hercules yang beneran membunuhnya atau tidak. Latihan pun dimulai. Para pasukan diajari cara memakai tombak, pedang, memanah, cara bertarung, dan membentuk formasi yang lebih kokoh. Get up. Next. Stand tall. Excellent. Shield wall. Fall. Menurut pengintai bernama Phineas, Resus dan pasukannya mendirikan kemah di Gunung Astikus yang berjarak 247 km dari sana. Hercules pun bertanya ke Amphiarus apakah dia sudah mendapatkan penglihatan bagaimana hasil peperangan berikutnya. Tapi Amphiarus tidak tahu, yang dia lihat hanyalah kapan dia akan mati, yaitu seminggu lagi di sebuah tempat yang seperti neraka, katanya. Terlihat para pasukan yang sekarang sudah jauh lebih matang dan formasinya sangat susah untuk ditembus. Positions! Perjalanan menuju Gunung Astikus dilanjutkan, tapi anehnya saat sampai di sana nggak ada perkemahan Resus dan pasukannya karena mereka ternyata sudah siap-siap untuk berperang. Tapi lur, pasukan Centaurus hanyalah mitos belaka. Ya, mereka hanyalah manusia normal yang menunggangi kuda. Centaurs?
Rhesus pun mendatangi Kotis dan mengatakan jika pasukannya siap untuk bertempur. Ternyata Phineas si mata-mata telah berkhianat dan berpihak kepada Rhesus. Jumlah pasukan Rhesus jauh lebih banyak, yaitu 3 dibanding 1, tapi Kotis sama sekali tidak gentar. Sebelum peperangan dimulai, seperti biasa Hercules menguatkan mental para pasukan. Hercules memberikan aba-aba kepada pasukan pemanah untuk menyerang di saat yang tepat. Karena pasukan musuh semakin mendekat, giliran Hercules dan kawan-kawan yang akan menghadang. Lalu Rhesus memerintahkan pasukan pemanahnya untuk menyerang dengan baluran api. Para pasukan pun langsung membentuk formasi perlindungan, dan disinilah Amphiarus berpikir dia akan mati. Tapi Maybe not. alhamdulillahnya masih selamat ya kan. Pasukan Rhesus akhirnya berhasil dipukul mundur, tapi tidak bagi Rhesus yang mengincar kepala Hercules. Masih terlalu dini anak muda. Fucking centaurs. Mereka pun akhirnya kembali ke kerajaan dengan membawa Rhesus, Phineas, dan beberapa pasukan sebagai tahanan. Di hadapan banyak orang, si Thakles mempermalukan Rhesus dengan menendangnya berkali-kali. Hercules pun langsung menghentikan perlakuan tidak jantan seperti itu. Asik, tidak jantan dong. Rhesus tiba-tiba mengatakan jika yang membakar desa di Besi adalah Kotis dan Hercules telah bertempur di pihak yang salah. Saat jamuan makan malam, si Thakles mengatakan jika Thrace sudah bersatu dan hanya memiliki satu raja. Tapi tiba-tiba Rhesus bilang jika Thrace bukanlah milik seorang raja, tapi milik rakyatnya. Disitulah Hercules semakin yakin kalau perkataan Rhesus memang benar. Hercules mendatangi Ergenia karena ekspresi wajahnya yang iba melihat Rhesus ditahan. Ternyata Ergenia memang berbohong. Pihak yang bersalah adalah Kotis, bukan Rhesus. Ergenia melakukan ini semua demi putranya Arius, karena jika dia nggak mau pergi menghasut Hercules, maka Arius akan dibunuh oleh Kotis. Dulu suami Ergenia adalah raja di sana, tapi Kotis meracuninya agar dia bisa mencuri tahta raja di Thrace. Semenjak itu Rhesus berusaha melawan balik sampai akhirnya terjadi perang saudara. Ergenia memohon agar Arius dibawa oleh Hercules agar dia aman, karena Arius nantinya akan menjadi raja dan akan menyembuhkan kerajaan itu. Busuk akal bulusmu ternyata, tis Kotis. Tiba-tiba si Thakles datang dan meminta Hercules menemui sang raja Kotis. Dengan menahan amarahnya, Hercules langsung mengatakan jika Kotislah dedengkot sebenarnya. Tapi di sini Kotis sudah menang langkah. Hercules, ente itu nggak lebih dari sekedar pembunuh bayaran. Ente sadar kan sudah melatih pasukan-pasukanku menjadi pasukan hebat, dan mereka akan melatih ribuan pasukan lainnya agar lebih menguatkan kerajaanku. Jadi akan jauh lebih baik jika kamu tetap memimpin mereka, kata Kotis. Hercules jelas nggak terima karena dia disuruh melayani raja tirani tersebut. Ditambah lagi, Kotis mengatakan jika Hercules adalah seorang pembunuh anak. I'll kill her. Getting yourself killed? Bad idea. Karena Hercules dan rekan-rekannya nggak mau melayani Kotis, sesuai janji mereka tetap dibayar emas tapi langsung diusir dari sana. Hercules meminta semua rekan-rekannya pergi karena dia ingin menyelesaikan masalah di sana sendirian agar tidak ada lagi korban dari orang-orang yang dia sayangi. Autolycus ingin Hercules tidak bertindak bodoh, lebih baik mereka pergi dari sana dan hidup bebas. Tapi Hercules tetap bersikukuh akan membantu rakyat Thrace. Begitu pula dengan Atalanta, Amphiarus, Thaddeus, dan Iolaus. Meskipun Iolaus diminta pergi bersama Autolycus, tapi dia tidak mau karena sudah cukup untuknya menjadi seorang pendongeng. Dia ingin bisa bertempur di sisi Hercules dan membuat kisahnya sendiri. Autolycus tetap nggak peduli dengan rasa kesetiakawanan dan kekeluargaan. Dia pun akhirnya pergi dari sana dan Hercules tidak mempermasalahkannya. Live like a king, my friend. Malam itu serangan akan dilakukan, tapi mereka udah keburu dikepung para pasukan. Si Thakles madul dong kalau dia dengar persekongkolan Hercules dan Ergenia untuk membawa kabur Arius. Langsung ditariklah si Arius sama Kotis ya kan, dan terlihat Hercules yang menyembunyikan kalung taring singa Nimian di tangannya. Hercules sudah ditahan dan tiba-tiba muncullah Eurystheus dengan 3 anjing peliharaannya. Ternyata kerajaan Athena dan Thrace bersekutu untuk menguasai seluruh Yunani. Disinilah Hercules akhirnya mengingat kejadian 3 tahun yang lalu, di mana ternyata dia dibius oleh Eurystheus dan keluarganya dibunuh oleh ketiga anjing peliharaannya tersebut. Tujuan Eurystheus membunuh keluarga Hercules dan menghancurkan reputasinya adalah karena dia terlalu dipuja-puja sebagai pahlawan, bahkan dewa bagi rakyat-rakyat Athena. Dia merasa posisinya sebagai raja akan terancam karena rakyat lebih mengeluh-elukan nama Hercules. Maka dari itulah Hercules difitnah telah membunuh keluarganya sendiri, padahal nggak ada sedikit pun niatan pengen jadi raja loh. Astaga, ajian. My wife!
My children! Killing you would have turned Athens against me. I had to ruin your name. Setelah itu mereka semua akan dibunuh, dimulai dari putrinya Kotis sendiri si Ergenia. Udah gila sih, udah ODGJ sih. Kotis berencana mendidik Arius dengan caranya sendiri agar bisa menjadi penerus sesuai keinginannya. Ketika Ergenia akan dieksekusi, Amphiaraus terus membangkitkan dan meyakinkan Hercules bahwa dia adalah pahlawan legenda sejati. Sedap, mereka semua pun dikurung di dalam sana dan 3 anjing langsung menyerang. Tapi dengan mudahnya ketiga anjing ganas itu langsung dibunuh oleh Hercules dan rekan-rekannya dilepaskan dari penjara. Dengan otot kekarnya, mereka semua berhasil kabur dari penjara dan langsung menyerang pasukan. Sampai akhirnya seorang pasukan melempar tombak ke Amphiaraus dan dia sudah ikhlas dan tabah menerima takdirnya. Tapi My time. Excuse me, that was my moment, my fate. Welcome. Hercules mengejar Eurystheus sendirian dan langsung dibunuh tanpa basa-basi. Mampus. Ask my family for forgiveness. Dengan senjata pecut cambuknya, si Thakles akan membunuh Hercules, tapi Iolaus datang menyelamatkan pamannya. Ketika mereka melanjutkan mencari Kotis dan Arius, di luar sudah ada ribuan pasukan Thrace menanti siap menyerang. Kotis meminta Hercules mengaku kalah dan menyembah kepadanya, atau Arius akan dibunuh. Lalu tiba-tiba, Don't just stand there, kill someone. Arius terus berlari sambil dilindungi oleh Tydeus, tapi sayang dia terkena panah. Dengan membabi buta, Tydeus langsung berlari ke arah pasukan dan membantai mereka, sampai akhirnya dia sekarat. Tydeus pun dibopong Hercules ke dalam istana, dan pasukan musuh ditahan dengan api menjalar yang sangat besar. Sebelum meninggal, untuk pertama kalinya, Tydeus akhirnya berbicara, memanggil nama Hercules. Hercules. Perlahan-lahan pasukan mulai menyerang kembali. Dengan kekuatannya, Hercules langsung menjatuhkan patung raksasa Dewi Hera yang sangat diagung-agungkan oleh mereka. Mampus nggak ente tis Kotis. Hercules pun muncul di tengah-tengah asap dan semua prajurit langsung tunduk kepadanya. Karena Kotis sudah tewas, kini Arius menjadi raja yang sah. Lalu terdengar suara Amphiaraus yang mengatakan, inilah kisah Hercules. Sebenarnya lebih bagus kisah legendanya. Entah apakah legenda itu benar, entah Hercules memang beneran anak dari dewa Zeus atau tidak. Tapi yang pasti, untuk menjadi seorang pahlawan tidak perlu menjadi manusia setengah dewa. Buyar menjadi manusia setengah dewa. Oke, entap ya. Jadi di sini Hercules digambarkan lebih manusiawi. Ya, bisa luka, bisa patah hati, dengkul bisa kopong, macam-macam lah. Meskipun alurnya cukup klise, tapi scene baku hantam sama peperangannya tetap sedep banget ditonton lur. Ditambah ada sedikit plot twist di menjelang akhir film yang juga cukup bagus. Tapi kalau punya kekuatan dewa asik juga kayaknya ya. Kalian pengen punya kekuatan dewa siapa lur? Coba komen-komen di bawah ya. Ya wes gitu dulu, aku Icang undur diri, matur nuwun dan sino untuk macam-macam sama Hercules. Baca yes untuk Instagram di bawah ini. Assalamualaikum lur.